Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 2 Maret 2025. Pelajaran ke-10. Dengan judul, Seorang Malaikat yang Tertahan. Seperti yang telah kita lihat, Allah-Allah palsu bangsa-bangsa adalah setan-setan yang menyamar. Dan di tempat lain kita melihat bukti bahwa penguasa jahat di udara terkadang berada di belakang penguasa duniawi. Bahkan agen malaikat yang diutus Allah dapat ditentang oleh kekuatan musuh. Bacalah Daniel 10 ayat 1 sampai 14 dengan perhatian khusus pada ayat 12 dan 13. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan yang relevan dengan pertentangan kosmis? Apakah pendapat Anda tentang malaikat yang diutus Allah tertahan selama 21 hari? Saya baca dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 14. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikian aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bagaimanakah mungkin malaikat yang diutus Allah bisa tertahan selama 3 minggu? Karena Maha Kuasa, maka Allah mempunyai kuasa untuk merespons Daniel dengan segera, yakni jika dia memilih untuk melakukannya. Jika dia menggunakan kuasanya untuk melakukan hal itu, dia dapat membuat malaikat menampakkan diri kepada Daniel dengan segera. Namun, malaikat yang diutus Allah tertahan oleh pangeran kerajaan Persia selama 3 minggu penuh. Apakah yang terjadi di sini?
3 minggu lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Koresi. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya, kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Koresi dan sepanjang zaman Kambises putranya. Ini dibaca dari buku Alfa dan Omega yang ditulis oleh Ellen White, jilid 4, halaman 172. Agar konflik seperti itu bisa terjadi, Allah tidak boleh menggunakan seluruh kuasanya. Musuh harus diberikan kebebasan murni dan kekuasaan yang tidak dihilangkan secara tiba-tiba, namun dibatasi oleh beberapa parameter yang diketahui oleh kedua belah pihak. Rinciannya tidak diungkapkan kepada kita. Tampaknya pasti ada parameter dalam pertentangan kosmis yang bahkan para malaikat Allah tunduk pada parameter itu, yang dalam pelajaran berikut akan disebut sebagai aturan main. Dalam arti tertentu, memahami batasan-batasan ini mungkin tidak sulit jika kita memahami idenya yang telah dibahas, bahwa Allah bekerja hanya dengan kasih, dan bahwa kasih, bukan paksaan, adalah landasan pemerintahannya. Gagasan bahwa Allah bekerja hanya melalui prinsip-prinsip yang berasal dari kasih dapat membantu kita lebih memahami pertentangan besar ini. Apakah Anda pernah merasakan keterbatasan dalam bekerja yang hanya berdasarkan prinsip kasih dan bukan paksaan? Pelajaran apakah yang Anda pelajari tentang batas kekuasaan?